Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabar hari ini, sehat? Sehat, Pak. Oke, baik. Sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan terima kasih untuk diri. Siap, gerak doa mulai. Selesai. Oke, baik. Sebelum mulai pembelajaran, kita harus terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Susan hadir? Hadir, Pak. Andika? Hadir, Pak. Oke. Baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu supaya kita belajar di suara. Bisa? Bisa, Pak. Baik, ada yang masih ingat materi pembelajaran sebelumnya itu apa? Enggak, Pak. Tidak ya? Jadi materi pembelajaran sebelumnya itu mengenai Pancasila. Sekarang kita masuk ke tema 3, tema 1, yaitu tentang hak dan kewajiban. Baik, sebelumnya semangat semua hari ini. Semangat. Oke, semangat kita coba ya. Semangat bisa semuanya? Bisa. Kita coba 1, 2, 3. Aku semangat. Kita sudah semangat semuanya? Oke, jadi kita akan masuki tema 3, tema 1, yaitu mengenai hak. Jadi ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu setelah berdiskusi nanti, siswa itu dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti setelah berdiskusi, juga siswa dapat menuliskan pengertian contoh yang memahami hak dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja, yaitu mengenai hak. Di sini ada yang tahu apa itu hak? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya. Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir maupun belum lahir. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, jadi sebelum kita lahir itu kita sudah memiliki hak. Apa saja haknya? Nanti kita akan bahas. Nah, langsung masuk ke pelaksanaan hak. Jadi hak itu dapat dilaksanakan di berbagai lingkungan. Yang pertama itu ada lingkungan rumah, ada lingkungan sekolah, kemudian ada lingkungan masyarakat. Nah, sini ada yang bisa menunjukkan ya salah satu contoh hak yang ada di lingkungan sekolah. Hak belajar, Pak. Belajar, oke. Jadi benar ya Susan, dia apa semuanya Susan? Nah, jadi contoh pelaksanaan hak yang ada di sekolah itu seperti yang dikatakan Susan tadi, hak untuk mendapatkan pembelajaran, pendidikan, kemudian ada hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan ketika di dalam kelas. Lalu ada menyampaikan pendapat, itu merupakan juga hak dari seorang siswa atau peserta didik. Kemudian salah satunya lagi ada mengenai hak untuk mendapatkan untuk menggunakan fasilitas di sekolah. Nah, jadi setiap siswa itu dapat menggunakan fasilitasnya sekolah. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Lanjut ke pelaksanaan hak yang ada di rumah. Ada yang tahu? Satu saja contoh sebutkan. Mungkin Andika bisa Mendapatkan kasih sayang, Pak. mendapatkan kasih sayang. Gimana kira-kira benar? Benar, Pak. Oke, beri aku untuk Andika semuanya. Nah, jadi contoh pelaksanaan hak yang ada di lingkungan rumah itu salah satunya yang dikatakan Andika tadi, yaitu mendapatkan kasih sayang. Nah, jadi mendapatkan kasih sayang dari orang tua itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap anak. Lalu ada mendapatkan perlindungan dan keamanan ketika berada di dalam rumah. Nah, itu adalah tugas dari orang tua supaya menjamin perlindungan dari anak. Lalu yang ketiga adalah mendapatkan pendidikan dari orang tua. Nah, jadi selain di sekolah, anak itu juga harus mendapatkan pendidikan dari orang tua. Jadi beberapa tadi ada hak yang dapat dilaksanakan di lingkungan rumah. Lalu yang selanjutnya tadi apa? Pelaksanaan hak di lingkungan masyarakat. Oke, bisa juga. Mungkin Bapak tunjuk Aulia. Aulia tahu ya
Salah satunya itu mendapatkan perlindungan dan keamanan hak. Oke, jadi aku semua lihat ya. Nah, jadi pelaksanaan hak yang ada di masyarakat dengan yang dikatakan oleh tadi yaitu salah satunya mendapatkan hak perlindungan dan keamanan ketika berada di lingkungan masyarakat. Kemudian kita juga memiliki hak untuk mendapatkan akses pelayanan yang baik dari masyarakat sekitar. Kemudian kita sebagai warga masyarakat setempat itu juga mendapatkan hak untuk memakai fasilitas umum yang ada di lingkungan masyarakat. Oke, bisa dipahami semuanya hak itu seperti apa dan contohnya di lingkungan itu seperti apa, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, yakin bisa pun? Bisa, Pak. Nah, jadi untuk dampak pelaksanaan hak itu seperti contohnya gini, orang tua itu kan sudah memberikan seperti sepeda. Nah, jadi kewajiban kita itu harus menjaganya dan berhati-hati agar tidak rusak. Oke, bagus ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Paham semuanya tentang materi hak? Paham? Oke, kalau paham semuanya, di sini ada lembar kerja siswa, nanti di mana siswa harus mengerjakan. Di sini ada dua jenis soal ya. Yang pertama nanti ada kalian yang tentang apakah itu hak atau tidak. Kemudian yang kedua itu ada tabel di situ. Nanti kalian harus mengisi di situ ada hak di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan rumah. Nanti semuanya. Oke, sebelumnya Bapak bagikan kelompok terlebih dahulu. Barisan kita di belakang itu kelompok 1. Kemudian barisan Susan itu ada kelompok 2. Barisan Andika di belakang itu kelompok 3. Dan barisan Paul di belakang itu adalah kelompok 4. Ini Ilham dikerjakan bersama anggotanya. Andika. Susan bisa dimengerti? Bisa, Pak. Andika gimana? Bisa, Pak. Ya, paham ya? Pak. Paham semua? Paham, Pak. Oke, gimana semuanya? Sudah selesai atau belum? Sudah, Pak. Kelompok awal sudah ada? Pak. Nah, silakan kelompok awal presentasikan hasil diskusinya di depan kertasnya. Oke, mengerti awal? Silakan. Baiklah, di sini terdapat beberapa gambar. Yang pertama yaitu ada seorang siswa yang sedang memperhatikan guru yang mengajar. Perhatikan yang lain. Pertanyaannya itu apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk mengawal pendidikan? Jawabannya yaitu iya. Kemudian gambar yang kedua itu seorang anak sedang mengemukakan pendapatnya kepada orang tuanya. Nah, pertanyaannya itu apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Jawabannya itu iya. Oke, baik, kamu langsung saja ke tabel. Nah, salah satu contoh hak di rumah yaitu yang pertama mendapatkan kasih sayang, kemudian yang kedua mendapatkan perlindungan, dan yang terakhir yaitu mendapatkan pendidikan dari orang tua. Oke, beri aplaus semuanya untuk kelompok awal. Selanjutnya silakan untuk kelompok Andika untuk presentasikan hasil diskusinya. Bisa Andika? Oke, silakan masuk ke depan. Yang lain perhatikan ya, jangan sampai ada yang timbul dengan macamnya. Oke. Baik, di sini ada gambar nomor 3 yaitu seorang siswa yang dibully oleh temannya. Soalnya adalah apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperbaiki hidup yang aman? Tentunya jawabannya tidak. Oke, betul. Karena hak di sekolah itu mendapat pendidikan dari guru, yang kedua menyampaikan pendapat, dan yang ketiga menggunakan fasilitas sekolah.
Oke, gimana yang lain? Sama atau berbeda? Sama Pak. Sama beri ampun untuk Andika. Oke, baik, langsung saja ke kelompok terakhir, kelompok Susan Devina, silakan dipresentasikan ke depan. Oke, bisa langsung depan. Mewakili teman-teman yang ada. Di gambar yang keempat, Iya. apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Itu gambar apa, Susan? Gambar anak sedang belajar di rumah, Pak. Sama ada semuanya dan ada TV. Tahu ya semuanya? Lanjut, Susan. Hak di tengah masyarakat mendapat perlindungan dan keamanan, Oke, lanjut. mendapatkan akses pelayanan yang baik, Oke. sedangkan fasilitas umum. Oke, beri aplaus semuanya untuk kelompok Susan. Oke, jadi paham ya apa itu hak dan bagaimana contohnya dalam lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga. Mungkin dari sini ada yang ingin dipertanyakan, ada yang belum paham bisa dipertanyakan kepada Bapak. Paham semua ya? Jadi bisa menyimpulkan sebenarnya apa pagi hari ini gimana? Bisa, Pak. Oke, baik. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa menyimpulkan sebenarnya kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya adalah, menurut saya hak adalah segala sesuatu yang ada sejak kita sebelum lahir hingga sudah lahir, Pak. Oke, dihapus semuanya untuk Susan. Nah, jadi sudah dijelaskan tadi kesimpulannya pada pagi hari ini yaitu tentang hak. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus. Yang ada sejak kita lahir. Oke, yang ada sejak lahir bahkan sebelum lahir itu sudah ada dalam diri kita sendiri. Oke, semuanya paham? Apa? Dihapus untuk kita semuanya. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita, ini Bapak ada soal evaluasi kalian kerjakan. Nanti dikumpulkan, besok dikumpulkan ke Bapak. Oke, di situ ada beberapa soal, nanti kalian jawab ya, besok dikumpulkan ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran dari kita. Bapak Iri, bila bisa benar, kita berikan